Itu kan si Hana, anaknya Pak Parjo. Yang lakinya pakai buka baju segala. Kalian berdua pasti ingin melakukan perbuatan tidak senonoh. Bapak-bapak ini salah paham. Saya sama Hana cuma... Alah. Hana, kamu nih bikin malu aja ya. Lagi belakang kalian nggak muhrim. Kita harus laporin ke Pak RT. Mereka sudah melakukan tindakan asusila. Oke. Kalau ini memang dianggap aib, saya akan menikahi Hana. Saat ini juga. Saya nikahkan kau Dito bin Arya dengan putri saya, Hana Khadijah binti Suparjo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Hana Khadijah binti Suparjo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Dito kenapa dengan anak saya? Dito. Ratih. Jadi gimana Dito? Apa kamu itu sudah punya istri? Jangankan istri, Pak. Pacar aja saya belum punya. Ya, nggak apa-apa. Gimana? Kamu udah siap nikah sama saya? Sudah siap, Pak. Apa sudah bisa dimulai ijab kabulnya? Bisa, Pak. Kalau gitu mari kita semua ke ruang ijab. Dan aku akan punya istri yang cantik. Kenapa kamu tiba-tiba ngusir aku? Rumah ini akan ditempatin dengan istri baru aku. Istri baru? Maksud kamu apa, Mas? Aku menikah tadi pagi dengan seorang wanita yang bernama Ratih. Jadi kamu menikahi perempuan itu sah secara agama dan negara, Mas. Kenapa kamu tega ngelakuin ini semua sama aku? Kamu memang istri pertama aku, tapi statusnya siri. Jadi sekarang juga kamu beres-beres barang-barang kamu ini. Karena besok pagi aku memboyong Ranti ke rumah ini. Cepetan. Program ini diangkat dari kejadian nyata yang ditayangkan kembali. Aninda Official dalam bentuk reka adegan semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Aninda Official berdasarkan catatan kasus. Aninda Official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Parjo, gimana pun caranya, saya harus bisa kawin sama anak kamu. Pokoknya Juragan tenang aja deh. Ya, Juragan pasti saya kawinin sama anak saya. Mana larinya si Hana? Cepet amat hilang ya. Ya heran saya juga. Mana dia ya? Coba kita cari ke sana yuk. Oke. Yuk. Hana, kamu di mana sih? Saya tuh bakal manjain kamu loh. Kamu bakal hidup enak sama saya. Keluar dong, Hana. Mana sih Hana? Aturan kan aku bisa dapat duit banyak kalau dia mau nikah sama Juragan Santoso ini. Parjo, ini anak kamu di mana? Saya udah capek ini. Udah sekarang gini aja ya, saya nggak mau tahu. Kalau besok anak kamu ketemu, langsung saya nikahin. Beres Juragan. Gak usah khawatir. Tapi sekarang saya antar aja Juragan pulang dulu ya. Ya udah. Siapa kamu? Siapa kamu? Saya warga RT sebelah. Maaf, tadi saya numpang sembunyi di sini karena saya dikejar-kejar sama orang. Dikejar orang? Kenapa? Saya dipaksa mau untuk menikah sama orang terkaya di desa ini, Pak. Bapak saya sendiri yang maksa saya untuk nikah. Karena bapak saya diiming-imingi uang banyak sama Juragan Santoso. Tapi saya nggak mau, karena Juragan Santoso itu udah tua. Istrinya juga udah 3. Kasian banget kamu ya. Terus mau kamu gimana? Saya juga nggak tahu harus gimana. Saya nggak berani pulang ke rumah. Oh ya, nama saya Dito. Saya baru seminggu tinggal di sini. Saya sedang mengerjakan proyek villa di kampung ini. Dan saya pengusaha properti di kota. Kalau kamu tidak mau berani pulang, kamu boleh tinggal di sini. Kamu boleh kerja di sini. Boleh beres-beres. Kebetulan, saya memang sendirian. Tidak ada yang ngurus. Kamu mau beres-beres masak? Silahkan. Saya gaji kamu. Saya mau, Pak. Saya mau. Jangan manggil Pak. Saya belum menikah. Iya. Panggil aja Mas. Kalau nggak salah sih besok deh jodohnya. Ini kopinya, Mas. Sudah sekarang ini kamu. Enggak. Itu kan si Hana, anaknya Pak Parjo. Yang lakinya pakai buka baju segala. Itu bukannya rumah kontrakannya Pak Dito yang pengusaha dari kota itu. Wah, ini nggak benar. Lagi pula mereka berdua tuh kamu muhrim. Ngapain mereka satu rumah? Biar Pak, mending kita samperin Pak. Ayo Pak. Hei, apa kalian? Kalian berdua pasti ingin melakukan perbuatan tidak senonoh.
Udah ngaku aja. Bapak-bapak ini salah paham. Saya sama Hana cuma... Alah, yang namanya orang udah ketangkep basah. Gak mungkin ngaku, Bang. Iya. Hana, kamu nih bikin malu aja ya. Lagi belakang kalian gak muhrim. Ngapain kamu malam-malam di sini? Bapak-bapak, jangan salah paham. Saya mulai hari ini kerja di sini, jadi saya cuma bantuin Mas Tito aja kok. Udah. Kamu masih ngelaka aja. Kita harus laporin ke Pak RT. Mereka sudah melakukan tindakan asusila. Kalau ini memang dianggap aib, saya akan menikahi Hana. Saat ini juga. Mas, kamu... Sebagai laki-laki aku harus tanggung jawab ya. Saya harus menjaga kehormatan kamu dan menikahi kamu sekarang juga. Nah, gitu dong. Berarti kamu orangnya tanggung jawab. Mas Tito tuh nggak perlu tanggung jawab. Mas Tito ini nggak ngelakuin apa. Kamu mau nikah sama saya kan? Mas, Sekarang juga, saya mau ketemu bapak kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu tuh kemana aja sih? Hah? Kamu bawa bapak jodohin sama orang kaya malah kabur. Tapi aku nggak mau Pak nikah sama Juragan Santoso. Bapak udah janji mau nikahin kamu sama Juragan Santoso. Kamu harus mau. Jangan paksa dia. Kamu siapa, ha? Berani ikut campur urusan saya dengan anak saya? Terserah saya mau nikahin dia dengan siapa. Perkenalkan nama saya Dito. Saya kesini cuma mau kasih tahu, jangan nikahin dia kalau dia itu tidak mencintai orang lain, Om. Apalagi dia akan menjadi istri sekian. Kasihan, Om. Kedatangan saya kesini mau minta izin untuk menikahi Hana. Apa? Sama kamu? Saya nggak tahu siapa kamu. Dan saya juga nggak tahu kamu itu punya apa. Lebih baik saya nikahkan anak saya ini dengan Juragan Santoso yang udah jelas-jelas punya sawah dan peternakan di sini. Lagian dia juga udah janji sama saya mau ngasih uang. Hidup Hana juga pasti akan enak menikah sama dia. Untuk masalah uang, saya punya, Om. Ini sih lebih besar dari yang dijanjikan Juragan Santoso. Saya nikahkan kau Dito bin Arya dengan putri saya Hana Khadijah binti Suparyo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Hana Khadijah binti Suparyo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Ini rumahnya bagus dan besar banget, Mas. Sekarang rumah ini akan kita tinggalkan selamanya. Tapi apa, Mas? kemungkinan besar aku akan meninggalkan kamu keluar kota. Masih banyak proyek perumahan yang belum aku kerjakan sama sekali. Iya, Mas. Kalau itu aku nggak apa-apa kok. Itu semua kan udah jadi resiko aku menikah sama pengusaha properti seperti kamu. Oh ya, aku masakin kamu ya, Mas. Kamu mau aku bikinin makanan apa? Apa aja? Ya udah, aku masak ya. Dapurnya sebelah mana, Mas? Di sebelah sana. Oh ya. Aku benar-benar beruntung. Meskipun dulu menikah karena ketidaksengajaan, tapi untunglah Mas Tito orang yang baik. Udah baik, mapan, tampan lagi. Kalau kayak begini, kita bisa bocor tuh. Maaf Pak, memang dari awal kita udah salah perhitungan Pak. Belum lagi rekanan perusahaan kita ini yang pada kabur Pak. Pusing, apa stas? Tenang dulu Pak. Tenang. Tadi ada yang telepon, dia mau ketemuan sama Bapak. Katanya mau memberikan suntikan modal untuk perusahaan kita ini Pak. Siapa? Pak Handi. Handi. Saya sudah lama pengen bekerja sama dia. Jadi begitu masalah di perusahaan kamu. Sebenarnya saya itu bisa aja bantu kamu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa ya Pak? Begini, saya itu punya anak tunggal. Dia baru saja patah hati karena ditinggal nikah sama pacarnya. Padahal saya sudah lama sekali ingin nimang cucu. Apa kamu bersedia untuk menikah dengan anak saya? Tapi Saya... Papa, sorry aku telat, saya tadi aku kena macet, sorry ya. Tidak apa-apa. Oh ya, Papa mau kenalin kamu sama teman Papa. Namanya Dito. Dia ini pemilik perusahaan properti. Dan sebentar lagi akan menjadi rekan bisnis Papa. Dito kenalkan ini anak saya. Dito. Tati. Duduk. Iya Pak, terus. Jadi gimana Dito? Apa kamu itu sudah punya istri? Jangankan istri Pak, pacar aja saya belum punya. Hana. Oh. Kamu tuh ya, suami pulang kerja bukan disambut, malah tidur kayak begini. Maaf ya, Mas, aku ketiduran. Kamu belum makan kan, Mas? Ini makanannya biar aku panasin. Masa makan? Lagi pula aku tuh bosan lihat makanan kampung kayak begini, toh. Sekali-sekali tuh masakan yang mewah atau gimana gitu bisa gak sih? Kok kamu ngomongin gitu, Mas? Kamu bilang sama aku, kamu suka apa aja masakan yang aku masak buat kamu. Yang namanya suami itu bosan kalau disuguhin makanan kampung kayak begini. Kamu punya ide nggak ya? Bikin steak kayak makanan Eropa atau apalah? Iya, Mas. Kamu bener juga. Biar kamu juga gak bosan. Kamu dari mana, Mas? Kok
Kok kamu jam segini baru pulang? Percuma lah ya, aku ngejelasin kamu. Kamu itu kan gak bakal mengerti masalah bisnis. Kamu itu kan lulusan cuma SMA. Aku buat salah apa ya? Kok semenjak tinggal di kota, bicara Mas Dito selalu ketus sama aku. Akhirnya, setelah sekian lama, aku bisa juga pajang foto pernikahan aku sama Mas Dito di sini. Mas, kamu lihat ya Mas, aku baru aja pasang foto pernikahan kita. Bagus kan Mas? Aku sengaja cari bingkai yang pas buat foto ini. Oh iya Mas, kapan sih Mas aku dinikahi secara negara? Ya sekarang ini kan status pernikahan kita itu masih pernikahan siri. Kata kamu, kalau kita udah pindah kota, kita bisa langsung nikah secara negara. Ntar dulu ya, aku tuh lagi sibuk sama kerjaan aku. Iya Mas, nggak apa-apa kok. Aku ngerti. Mas, kok kamu bawa jas? Kamu mau kemana? Ini aku ada rapat sama bos besar aku, makanya aku bawa jas. Sukses ya Mas. Udah ya, aku berangkat dulu ya. Oke Mas. Hati-hati ya Mas. Ya, nggak apa-apa. Kamu udah siap nikah sama saya? Sudah siap, Pak. Bagaimana Mas? Apa sudah bisa dimulai ijab kabulnya? Bisa, Pak. Kalau gitu mari kita semua ke ruang ijab. Sebentar lagi, usahaku akan kembali hidup. Dan aku akan punya istri yang cantik. Mas, kamu udah pulang? Kita makan yuk. Nih, aku udah bikin makanan spesial buat kamu. Ada ayam bakar, rendang, perkedel. Ada udang balado sama sambal juga. Aku tuh sengaja Mas tadi beli beberapa buku resep makanan biar aku bisa masakin kamu beda-beda setiap hari. Jadi kamu gak bosan. Mas, baju-baju udah keluarin semua, Mas. Sekarang juga kamu beresin baju-baju kamu. Dan kamu keluar dari rumah ini. Emang aku salah apa sama kamu, Mas? Kenapa kamu tiba-tiba ngusir aku? Rumah ini akan ditempatin dengan istri baru aku. Istri baru? Kamu jangan bercanda, Mas. Aku gak bercanda, aku serius. Aku menikah tadi pagi dengan seorang wanita yang bernama Ranti. Jadi kamu menikahi perempuan itu sah secara agama dan negara, Mas. Kenapa kamu tega ngelakuin ini semua sama aku? Selama ini aku selalu menunggu kamu untuk menikahi aku sah secara negara. Sekarang kamu malah memilih untuk menikah lagi dengan perempuan lain. Kamu mau tahu, aku tuh butuh modal untuk usahaku supaya usahaku tidak bangkrut. Ayahnya datang, membantu aku, tapi dengan syarat menikahi dengan anaknya. Apa aku salah? Apa kamu bisa membantu aku? Jadi kamu gak usah protes. Masih untung ya, aku tidak menolak kamu dan tidak meninggalkan kamu. Kalau aku memulangkan kamu ke desa, apa nasib kamu itu semakin buruk? Tapi bahkan kamu gak minta izin dulu sama aku, Mas, sebagai istri pertama kamu. Kamu memang istri pertama aku, tapi statusnya siri. Jadi sekarang juga, kamu beres-beres barang-barang kamu ini. Karena besok pagi aku memboyong Ranti ke rumah ini. Cepetan. Jangan pernah katakan bahwa kini kau telah membaginya. Nah, sekarang kamu tinggal di sini. Ini rumahku juga. Rumah ini rumah pertama aku beli sebelum aku mau beli rumah mewah itu. Dan ini jatah buat kamu. Tapi kamu harus ingat, kamu jaga rahasia ini. Kalau kita nikah siri, kalau sampai ketahuan sama orang lain, aku akan tetap tinggalin kamu. Asal kamu tahu ya, aku mempertahankan kamu. Karena apa? Karena aku iba sama kamu. Kasar sekali dia ngomong begitu. Tapi aku bisa apa? Aku nggak ada pilihan lain. Kenapa, Din? Kenapa, Din? Lihat ini, simpan semua. Aku akan mengatur selama seminggu kapan bisa ketemu Ranti dan kapan bisa ketemu kamu. Aku sengaja nggak menolaknya karena Hana itu istri berbakti dan selalu melayani aku dengan sangat baik. Sedangkan Ranti, dia tipe nyonya yang segalanya diurus pembantu, tapi cantik dan bisa dibanggakan. Jadi aku bisa dapat keuntungan dari keduanya. Mulai sekarang, kita akan tinggal berdua di sini. Rumah kamu lumayan besar juga ya, sayang. Oh ya, kamu jangan lupa ya, besok kamu harus cari asisten rumah tangga. Karena aku nggak mau lah kalau sampai aku harus beres-beres rumah ini. Ya, besok aku akan cari penyalur asisten rumah tangga, ya. Sayang, kok kamu gugup sih? Ya. Nggak apa-apa, sayang. Kamu mau masakan dapurnya di sana dan kamar kita ada di atas. Oke, sayang, aku ke kamar dulu ya. Mau ganti baju. Sayang, kau pada. Ya Allah, ya Tuhan. Kenapa nasibku harus seperti ini, ya Allah?
Aku kabur dari bapakku yang matre. Aku berharap aku bisa ditolong oleh Mas Tito. Tapi ternyata Mas Tito malah menikahiku secara siri. Aku merasa seperti lepas dari kandang singa dan masuk ke lubang buaya. Aku ini istri pertama. Statusku menikah siri. Aku mohon berikanlah jalan keluar, ya Allah. Kok kosong sih? Mas Tito! Ya, masih sayang marah-marah. Mas, kamu tuh gimana sih? Kamar berantakan, ruang tamu berantakan. Sekarang sarapan juga nggak ada. Kamu tuh kapan sih mau nyariin aku asisten rumah tangga, Mas? Ya sabar dong sayang. Sebelum dapet ya kamu kan belajar dulu masak atau beberes. Bagaimanapun juga kamu tuh kan istri aku. Mas, kalau misalnya kita mampu, kenapa kita harus ngerjain sendiri sih? Aneh kamu. Oh iya, baju aku yang kemarin udah kamu cuci belum? Maaf sayang, aku nggak sempet ngerjainnya. Ya udah, kamu bawa aja semua baju-baju kotor aku ke laundry. Aku nggak mau ribet. Astaga, manja dan arogan sekali Ranti ini. Tapi mau gimana lagi? Mungkin terbiasa dimanja dari kecil. Maklum, anak orang kaya. Mas, kamu kok bengong? Udah cepetan. Ya. Tapi sebelumnya aku minta maaf sama kamu. Aku mau kasih tau sama kamu. Hari ini aku mau ninjau proyek villa aku di Puncak. Aku nginep sehari. Beneran? Awas ya kalau sampai kamu bohong. Ya nggak mungkin aku bohong sayang. Ini kan proyek. Kamu harusnya doain aku supaya lancar dan sukses. Doain aja ya. Aku pergi dulu ya. Bener gak ya dia? Mas, kamu pulang ke rumah ini, kamu bilang apa sama istri kamu? Ah, kamu nggak perlu tahu. Mendingan kamu cuci pakaian kotor ini. Aku tuh malas laundry. Kenapa aku sih, Mas, yang harus cuciin baju kalian? Ranti itu kan orang kaya ya. Jadi dia tidak mengerti masalah pekerjaan rumah. Sebelum mendapatkan asisten rumah tangga, kamu yang bantuin. Dan ini baju-baju kotornya Ranti. Dan kamu cuciin ya. Kenapa kamu selalu bersikap nggak adil sama aku, Mas? Ah, masih banyak protes. Lagi pula, apanya Ranti itu sudah membantu banyak dengan perusahaan aku. Nah, aku tanya sama kamu sudah banyak membantu belum sama aku? Belum kan? Mendingan kamu bantu aku menyuci dan menggosok. Di dunia ini nggak ada yang gratis. Ya, aku lapar nih. Ada sarapan apa ya? Kamu mau dimasakin apa, Mas? Aku mau sop daging, telur dadar, sama udang goreng. Ya udah, aku akan masakin kamu, Mas. Tapi aku bikin minuman kamu dulu ya. Kamu minum teh atau kopi? Kopi aja. Kopi. Sebentar ya, Mas. Malam ini aku tidur sini ya, tapi cuma semalam. Oke. Iya, Mas. Enak juga punya istri dua gini. Kalau lagi pusing dari Ranti yang bawel, tinggal ke sini aja. Kalau bosan lihat tanah, tinggal ke sana. Lihat Ranti yang cantik dan modis. Ya. Kalau di luar rumah harus dicek deh. Takutnya dia macem-macem. Bener nggak sih dia lagi ada di puncak? Aduh, Ranti lagi. Kok lama banget sih ngangkatnya? Kamu sana deh. Kamu tuh sana cepetan. Kamu diam. Halo sayang. Kamu di hotel mana sih? Kok kayak hotelnya jelek banget? Cuman ini yang bagus dekat proyek. Jadi ya begini tempatnya. Sih, sayang. Suara bersin siapa itu, sayang? Oh, itu pegawai hotel sayang. Dia lagi beres-beres di kamar aku. Kamu tenang aja, udah biarin aja. Kamu udah makan sayang? Bener ya sayang, itu bukan siapa-siapa. Awas loh kalau sampai kamu berani macem-macem. Iya sayang, gak mungkin dong. Masa aku nyari yang lain, kamu udah cantik. Ya, bisa aku pulang ya? Pokoknya besok aku tunggu di rumah ya. Bye. Sayang. Apa yang kamu lakukan barusan ini udah sangat salah, Mas. Waktu itu aku percaya sama kamu, makanya aku mau dinikahi sama kamu. Tapi sekarang, kamu menyembunyikan aku dari istri kedua kamu biar kamu bisa bertahan sama dia, Mas. Terus di mana keadilan buat aku, Mas? Kamu nanya soal keadilan? Ya. Coba lihat. Menurut kamu, lihat nih ya. Lelaki lebih bangga mengajak wanita mana kalau kayak begitu? Seharusnya kamu tuh sadar diri dong. Kamu sama Ranti beda jauh. Seperti langit dan bumi. Aku mengajak kamu untuk ketemu dengan Elsa. Gak mungkin ya. Jadi, aku tuh butuh pendamping yang bisa dibanggakan depanmu. Mendingan, kamu diem aja. Aku kasih semuanya. Terus kenapa kamu menikahi aku, Mas? Kamu mau tahu? Kamu tuh wanita yang gak pintar. Aku bisa bentuk semua orang. Seharusnya kamu tuh bersyukur sama aku. Aku ini suami yang baik. Tidak meninggalkan kamu. Malah aku kasih rumah ini secara gratis. Ibaratnya ya, kamu menangis. Aku kasih tisu ke kamu. Kurang baik apa? Mas, itu. Astaga.
Kapan Ranti bisa masak buat suaminya? Beda banget sama Hana. Padahal suaminya capek, lapar, ini nggak ada makanan. Ranti. 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 Iya sayang. Sayang, kamu gimana sih? Kamu lihat ini nggak ada makanan. Aku tuh lapar. Sayang. Kamu sakit? Sayang tadi aku habis dari dokter karena aku lemes dan mual. Tapi dokter bilang katanya aku hamil. Ya bener sayang. Alhamdulillah. Kamu harus jaga ya calon anak kita. Ya udah, sekarang kamu masakin aku ya. Soalnya calon anak kamu lapar nih. Aku lemes banget dan mual, jadi aku males. Aku nggak kuat nyium bau-bauan. Sebentar ya. Aku di sana dilayani, di sini aku disuruh-suruh. Mas Dito tuh kemana ya? Udah 2 minggu ini belum pulang ke rumah ini. Aku telepon gak diangkat. Aku chat WhatsApp juga gak dibales. Kalau aku susulin ke kantornya Mas Dito, pasti heboh di kantor. Mas Dito pasti malu. Tapi kalau aku samperin ke rumah lamanya, aku takut malah ribut sama Ranti. Sayang, makasih banyak ya. Kamu udah beliin aku belanjaan banyak banget. Aku tuh happy banget sayang. Sama-sama saja kan. Oh ya sayang. Apa tuh? Kamu bawain belanjaan aku semua dong. Aku kan berat sayang. Sini aku bawain ya. Biar kamu masuk di dalam aja. Oke, thank you sayang. Akhirnya semua keperluan aku udah terbeli. Ya Allah, ini kenapa aku ngerasain kepalaku pusing banget ya dari kemarin. Mas Dito? Mas Dito? Hana, kamu ngapain di sini? Hah? Mas, kamu kemana aja sih Mas selama ini? Kenapa kamu nggak pernah datang lagi ke rumah aku, Mas? Aku telepon kamu nggak diangkat. Aku WhatsApp juga nggak pernah kamu balas. Ya, aku tuh tadi sibuk. Kamu nggak sempat pulang. Ya tapi kamu nggak bisa dong Mas cuekin aku kayak gitu. Aku ini masih istri kamu, Mas. Apa kamu lupa? Ranti ini lagi hamil, jadi aku harus nemenin dia. Udah deh. Tapi aku juga berhak atas kamu, Mas. Aku nggak bisa terus-terusan kamu gantung status pernikahanku seperti ini. Coba dengerin aku ya. Kamu tuh jangan berisik, mendingan kamu pergi daripada Ranti datang ke sini. Mendingan kamu pergi sekarang. Kok Mas Dito lama banget sih? Padahal kan dia cuma masukin barang-barang ke dalam bagasi mobil doang. Mas Dito lagi ngobrol sama siapa tuh? Itu kan anak perempuan. Sayang, siapa dia? Ranti, ini kenalin namanya Hana. Hana ini karyawan aku di kantor. Dia sekarang udah resign. Ya Allah, hancur sekali hati ini. Aku nggak diakui istri sama suamiku sendiri. Ya udah, kita duluan ya. Cek.
Hana. Gimana nih? Kita bawa ke rumah sakit aja ya? Sayang, aku taruh dulu ya. Dokter, bagaimana hasilnya, Dok? Selamat ya, Pak. Istri Bapak positif hamil. Dan usia kandungannya sudah memasuki 8 minggu. Dok, ini bukan istri saya. Itu istri saya, Dok. Kalau ini bukan istri saya, Dok. Dia ini mantan karyawan saya di kantor. Maaf, saya tidak tahu. Selamat ya Bu Hana. Ya sudah kalau gitu, nanti saya bikinin resep vitamin penguat kandungan ya. Terus Ibu juga nggak boleh terlalu capek ataupun stres ya. Iya dong. Hana, kamu hamil? Wah selamat ya. Oh iya, kalau bayi kamu udah lahir nanti cuman beda beberapa bulan doang sama bayi aku. Iya kan sayang? Ya, selamat ya Hana. Astagfirullah, aku hamil. Tapi suamiku nggak mau mengakui aku istrinya. Berarti dia juga secara nggak langsung nggak mau mengakui ini anaknya. Anaknya laki-laki, sehat, normal dan sehat. Alhamdulillah. Sayang mama. Lucu sekali. Langsung diberi ASI ya Bu? Ya udah kalau gitu saya permisi dulu. Iya dok, makasih. Sayang, gimana kalau anak kita kasih nama Nino? Nama yang bagus sayang, aku setuju. Oh iya sayang, kan sekarang kita udah punya anak nih. Kamu jangan sering-sering keluar kota ya. Kamu bantuin aku buat jagain anak kita. Aku gak mau loh kalau sampai jagain anak kita sendirian. Iya sayang, kamu tenang aja, aku kan sebantu kamu buat ngurusin ini. Iya sayang. Ya ampun, sayang. Dari tadi kamu nendang-nendang terus. Kamu pasti kangen ya sama ayah kamu. Sabar ya sayang ya. Maafin ayah kamu. Karena ayah kamu jarang datang ke rumah ini. Tapi ayah sayang kok sama kamu. Mudah-mudahan aja malam ini ayah kamu datang ke rumah ini. Karena hari ini hari ulang tahun pernikahan kedua mama dan juga ayah. Bobo ya nak. Dia enak bisa tidur. Aku harus begadang mulu jagain anak. Tapi ya, udahlah. Aku hutang budi sama bapaknya. Duh, seharian telepon mulu kenapa sih? Udah di reject, masih aja ngeyel. Halo. Halo mas. Ya ampun, alhamdulillah akhirnya kamu angkat telepon aku juga. Kamu lagi di mana mas? Hari ini kamu ke rumahku kan mas? Aku udah bikinin tumpeng buat kamu mas. Karena hari ini hari ulang tahun pernikahan kita yang kedua. Kamu gak lupa kan? Ya maaf aku lupa. Ya udah, gak apa-apa kok mas. Tapi yang penting kamu hari ini datang kan ke rumah aku. Aku udah bikin masakan spesial buat kamu. Ana, dengar ya. Kita ini nikah siri ya. Ngapain juga pakai anniversary segala? Kuno amat sih kamu? Halo? Halo?
teleponnya dimatiin sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana aja kamu? Kenapa kamu pulangnya malam banget? Aku habis meeting. Nino udah tidur ya? Belum. Ya udah deh, mending sekarang kamu gantiin popoknya Nino. Aku kan baru pulang kerja. Suruh suster aja yang ganti popok. Suster keluar. Tadi siang dia pamit sama aku. Dia bilang katanya dia nggak betah kerja di sini. Nyebelin banget kan? Astaga, dia baru seminggu udah keluar. Makanya kamu jangan marah-marah sama dia. Semua babysitter nanti nggak akan betah di sini. Terus asisten rumah tangga kamu tiap hari kamu omelin, nggak ada yang betah kan? Kok kamu jadi nyalain aku sih? Tuh Nino ada di kamar. Mending sekarang kamu gantiin popoknya Nino sama sekalian bikinin susu buat Nino. Aku capek. Ran, tunggu Ran. Apa lagi sih? Aku ini baru pulang kerja ya. Terus aku harus ganti popok. Ini kan tugas kamu seharusnya. Mas, kamu banyak protes ya? Kamu denger ya? Kamu itu harus nurut semua kata aku. Kamu bisa kerja kayak gini juga kan gara-gara pertolongan dari papa aku. Kalau dulu papa aku nggak nolong kamu, mungkin sekarang kamu udah bangkrut. Ranti, tunggu Ran. Aku belum selesai ngomong sama kamu, Ran. Ranti. Jujur aku capek selama ini jadiin budak ya, sama istri sendiri. Aku jadi kangen sama Hana yang lemah lembut dan penurut ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Mito, ya ampun. Akhirnya kamu pulang juga, Mas. Ini loh, Mas. Anak kamu tuh pasti udah kangen banget sama kamu. Kamu tahu ya, Mas. Sekarang anak ini itu udah bisa nenang-nenang di dalam perut. Kamu harus rasain ya, Mas. Kamu taruh tangan kamu di sini, nanti dia pasti nenang-nenang. Soalnya dia tahu ayahnya datang. Sini. Apaan sih kamu? Mas, kamu kenapa sih, Mas? Kok kamu kayak gitu? Ini itu calon darah daging kamu sendiri. Kamu tahu nggak? Aku sebenarnya tidak mau punya anak dari kamu. Dan aku sudah punya anak laki yang sah dari Ranti. Selama ini kamu gantungin status pernikahan aku. Aku bisa terima, Mas. Tapi aku minta tolong sama kamu, Mas. Tolong jangan sampai anak ini jadi korbannya. Pokoknya, sampai kapanpun, aku akan mempertahankan anak ini. Terserah kamu. Yang jelas, aku tidak akan menambahkan uang bulanan ke kamu. Mas, kamu tahu kan kebutuhan kita itu lagi banyak, Mas. Sekarang aku lagi hamil. Aku butuh susu hamil, aku butuh vitamin ibu hamil. Aku juga harus cek kandungan ke dokter, Mas. Belum lagi nanti biaya lahiran anak kita. Bodoh amat. Aku nggak mau tahu ya. Dan ini, kamu setrika semuanya. Karena besok pagi aku akan pakai ke kantor. Cepat, ambil. Ada lagi yang bisa ku mengatakan apa yang ku rasa. Aku balik dulu ke rumahnya nanti ya. Kemarin aku bilang sama dia, balik cuma sehari. Kenapa sih, Mas? Kamu buru-buru banget. Emangnya kamu nggak mau temenin aku untuk cek kandungan aku? Masa iya sih, Mas? Selama hampir 9 bulan aku mengandung, kamu nggak pernah anterin aku ke dokter kandungan. Apalagi hari ini tuh aku lagi sering kontraksi, Mas. Udah ya. Ini, aku akan ninggalin uang. Anggap aja aku bayar kamu. Karena kamu sudah melayani aku dengan baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Saya
yang sehat ya. Rasanya sedih Mas Dito pilih kasih seperti ini sama anaknya dari Ranti. Dia sayang dan perhatian banget. Tapi sama calon anak di kandunganku sedikit pun gak peduli. Mas itu kayak kenal nih, Mas. Ana? Suster, tolong sus. Tolong saya sus. Kayaknya udah mulai. Mau lahiran sus. Tolong dibawa di ruang bersalin sus. Sudah waktunya sus. Cepat sus. Tolong dibantu ya. Saya suaminya si anak kemana sih? Kok nganterin dia pas dia mau lahiran? Untung aku punya suami yang penurut banget kayak kamu. Jadi kan kamu selalu ada pas aku lagi butuhin kamu, sayang. Aduh, kok aku jadi deg-degan begini ya? Takut Ana kenapa-napa. Sayang, kamu kok diem aja sih? Dari tadi aku lagi ngomong sama kamu. Kamu kenapa sih? Ya, sayang maafin aku ya. Aku ke toilet dulu ya. Nanti aku nyusul kamu, ya? Ya udah kalau gitu aku tunggu di ruangan dokter ya. Alhamdulillah. Akhirnya Ana lahiran juga. Gimana kondisinya ya? Mas Dito, ya ampun Mas. Alhamdulillah kamu datang juga ke sini Mas. Anak kita udah lahir. Dia cantik banget Mas. Gimana kalau kita kasih nama Kanza? Bagus kan Mas? Terserah. Yaudah, kamu gendong dulu ya Mas. Kan kamu belum ngajarin dia. Kamu tolong ngajarin dia. Aku nggak mau ngajarin dia. Aku cuma memastikan kalau kamu tuh baik-baik aja. Kalau masalah anak, aku tuh nggak peduli. Ini kan bayi perempuan. Sedangkan aku sudah mendapatkan anak laki-laki dari istri saya. Dan sekarang hidupku sudah lengkap. Tega banget kamu sama Kanza. Sabar ya sayang. Mama yang selalu akan sayangi dan lindungi kamu. Mas, aku minta tolong kamu tolong urusin biaya administrasinya dulu ya. Maksud kamu apa? Aku bayar persalinan? Iya. Ya nggak mau lah. Kamu keterlaluan banget sih Mas. Kanza itu kan anak kamu sendiri Mas. Masa kamu nggak mau biayain lahirannya Kanza? Aku sudah kasih uang ke kamu ya, di kotak setiap aku pulang ke rumah kamu. Pakai uang itu aja. Kenapa? Kamu tega ya Mas. Kamu bener-bener tega. Terus sekarang gimana? Gimana statusnya Kanza Mas? Kapan kamu mau menikahi aku sah secara negara? Karena Kanza juga butuh akta kelahiran Mas. Halo sayang. Aduh Mas, kamu di mana sih? Kok lama banget ke toiletnya? Mas, Dino dari tadi rewel nih. Ayo dong cepetan kesini Mas. Iya, gantian gendong. Kamu nih. Iya sayang, ya tunggu ya. Aku langsung sana ya. Dadah. Mas. Kanza. Kamu yang sabar ya nak ya. Mama yakin kok. Suatu saat nanti ayah kamu pasti akan menyesal udah melakukan ini semua sama kamu. Aduh ya ampun. Sayang, Kanza, ini badan kamu panas
panas banget, Nak. Dari tadi panasnya belum turun-turun. Aduh, gimana ya? Mana uang di kotak habis lagi. Mas Dito belum kirimin uang lagi buat aku. Gak penting. Siapa ya? Ini pasti nama samaran. Ini soalnya Kanza dari tadi nangis terus, badannya panas. Siapa perempuan ini? Suaranya kok kayak pernah denger. Halo, siapa nih? Astaga, kok yang angkat Ranti? Aku pikir Mas Dito. Halo? 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 Mas, ini siapa, Mas? Gak penting. Suara perempuan. Pasti simpenan kamu ya? Oh, ini rival bisnis aku. Dia tuh suka fitnah sama ngaco deh, makanya aku kasih nama itu gak penting. Udah capek tau gak ganggu terus. Kalau emang ganggu, kenapa nggak kamu blok aja sih? Kan aneh. Atau jangan-jangan dia itu pacar kamu ya, Mas? Sayang, ya gak mungkin dong kalau ini pacar aku terus ini gak penting. Sekarang ini, kalau kamu gak percaya sama aku, nih, aku blok nomornya ya. Nih, aku blok. Lihat, udah? Awas ya, kalau sampai kamu jangan macem-macem. Ngapain sih? Hana telepon malam-malam gini. Tidurnya nyenyak ya, sayang. Kanza pasti besok insya Allah udah sehat lagi. Kanza pasti sembuh. Maafin Mama ya, sayang. Karena status Mama ini masih menggantung. Status Kanza juga jadi ikutan menggantung. Ternyata menjalani pernikahan siri itu berat. Aku sebagai seorang istri. Tapi aku merasa seperti simpanan. Dan anak aku Kanza seperti tidak punya ayah. Ya Allah, kapan aku dan Kanza bisa memiliki hak sebagai seorang istri dan juga anak? Nah, aku simpan sini aja deh aktenya Nino, biar nggak kececer. Ya ampun, ini kan Mas Dito. Mas Dito sama Hana. Itu baju siapa? Kok bisa ada di situ sih? Ranti, ini kenalin namanya Hana. Hana ini karyawan aku di kantor. Dia sekarang udah resign. Kamu hamil? Selamat ya. Selamat ya. Apanya waktu itu aku sebagai mantan karyawannya Mas Dito. Ternyata Mas Dito udah pernah nikah sama Hana. Jadi kamu udah pernah nikah sebelum kamu nikah sama aku, Mas? Kamu ngomong apaan sih? Jangan ngaco deh. Ini apa, Mas? Kenapa kau tulis kamu simpan?
Kapan, Mas? Kapan kalian bisa sampai kamu bisa nikahin aku? Mas Hana itu hamil anak siapa? Begini, Eran. Aku memang sudah menikah. Cuman nikah siri sebelum nikahin kamu. Keterlaluan kamu, Mas. Kamu keterlaluan. Aku gak terima kamu bohongin aku seperti ini. Terus aku harus bagaimana? Kamu harus tinggalin dia. Kalau enggak, jangan harap aku akan mempertahankan perkawinan kita. Ranti, ada apa kamu kesini? Aku udah tahu semua. Jadi kamu istri sirinya Mas Dito. Nih, kamu ambil uangnya. Karena sebentar lagi kamu juga akan diusir dari sini. Ini rumahnya Mas Dito kan? Aku juga udah bilang sama Mas Dito agar dia cepat nolak kamu. Gak mungkin. Mas Dito gak mungkin menolak aku. Mas Dito tuh janji sama aku untuk menikahi aku secara negara. Aku itu adalah perempuan yang hadir duluan di kehidupannya Mas Dito. Bukan kamu. Kamu denger ya? Kita ini sama-sama perempuan. Tapi aku jauh lebih pintar daripada kamu. Walaupun aku datang belakangan, tapi status aku adalah istri sah Mas Dito. Sah secara hukum dan sah secara agama. Sedangkan kamu, walaupun kamu istri pertamanya Mas Dito, tapi status kamu cuma istri siri. Ambil uang ini. Anggap aja ini upah pada saat kamu jadi istri sirinya Mas Dito. Kak, selama ini aku menunggu Mas Dito menikahi aku secara negara. Aku tulus cinta sama Mas Dito. Aku juga yakin suatu saat nanti Mas Dito pasti akan menikahi aku secara negara. Ya udah, kita lihat aja. Mas Dito lebih pilih aku atau kamu? Aku tolak kamu. Mas, kamu jangan main-main, Mas. Kamu udah janji sama aku, kamu mau menikahi aku secara negara. Kamu inget kan? Udahlah. Ini kamu terima aja kenyataannya. Aku mohon sama kamu, Mas. Mau tarik lagi ucapan kamu tadi ya, Mas. Selama ini aku udah lama nunggu kamu untuk kamu nikahi saya secara negara, Mas. Aku nggak narik ucapan aku. Aku tetap talak kamu. Kamu keterlaluan, Mas. Kamu perlakukan aku seperti ini. Aku merasa aku habis mandi setelah dibuang. Udahlah, Udahlah, kamu gak usah sok mellow kayak gini. Kamu tahu nggak? Ini sekarang kamu kemasi semua barang-barang kamu dan pergi dari rumah ini. Aku nggak rela ya kalau kamu tinggal di rumah suami aku. Kamu tega, kamu tega mengusir aku dan juga Kanza, anak kamu sendiri. Kita memang nikah siri, dan aku tidak wajib kasih kamu harta gunung ini. Udah, cepetan kamu. Kamu ngasih semua barang-barangmu, cepetan. Maafkan jika dirimu karena hati lain lakukan tanpamu. Ada lagi yang Ya Allah, aku dan Kanza harus kemana? Mau pulang ke kampung, tapi aku malu. Lagian aku juga takut Bapak nantinya akan pisahin aku dari anak aku, menikahkan aku lagi dengan entah siapa. Mas Dito, Mas! Kalau dia udah gak nangis lagi, kamu pesen makanan, aku lapar. Nanti tidak pernah layani aku dengan baik. Yang ada malah nyuruh-nyuruh aku terus. Aku kangen sama Hana. Kamu jangan bengong, dulu cepetan. Kalau Nino udah gak nangis lagi, dia udah tidur, pesen makanan buat aku lapar. Habis itu kamu langsung nyuci itu banyak baju di belakang yang kotor. Di kantor, aku ini bos. Di rumah, aku dibentak-bentak istri begini. Benar-benar gak ada wibawanya sama sekali. Aduh Mas, ngapain kamu bengong? Cepetan. Terima kasih ya Allah atas rezekiku hari ini. Mas Dito, kamu kenapa lewat sini, Mas? Kanza mana? Kanza aku titipin di rumah tetangga, Mas. Karena hari ini Kanza lagi rewel. Aku kangen kamu. Kangen istri aku yang lemah lembut. Aku itu udah bukan istri kamu lagi, Mas. Aku mantan istri kamu. Tunggu dulu, dengerin aku dulu. Aku janji aku akan berubah.
aku akan menikahi kamu secara negara. Enggak, Mas. Aku enggak mau. Dan aku juga nggak bisa. Kamu pernah bilang sama aku ya, kalau kamu itu tulus dan mencintai aku. Iya, aku tulus cinta sama kamu, Mas. Tapi itu dulu. Karena aku udah tahu kamu itu seperti apa. Bagaimana sikap kamu terhadap aku? Kamu adalah orang yang selalu mengemban janji kamu tanpa pernah kamu tepati. Sekarang semuanya udah terlambat. Dulu aku selalu kasih kamu kesempatan untuk bisa berubah, Mas. Tapi kamu nggak pernah tepatin janji kamu. Jadi sekarang, jangan pernah kamu salahkan orang yang udah kecewa karena kamu udah biarkan terlalu lama menunggu. Ranti, kamu mau kemana? Kenapa ada papa di sini? Pas sengaja menjemput Ranti. Karena dia itu nggak layak hidup sama kamu. Ini, Mas. Aku akan menepati janji kamu. Aku akan menikahi kamu secara agama. Aku mau pisah sama kamu. Aku nggak mau bersama laki-laki yang masih merayu mantan istri siriknya dan ngajakin balikan. Saya itu benar-benar tersinggung sama sikap kamu. Kamu udah saya kasih modal berani bohongin anak saya. Saya tahu diri kamu ini. Waktu itu aku cuman apa? Cari keuntungan diri sendiri. Begitu. Egois sekali kamu. Besok saya minta kamu urus perpisahan dengan anak saya Ranti. Dan saya akan cabut semua modal dan juga saham saya. Selamat ya, Mas. Besok rumah dan mobil kamu akan ditarik sama Bang. Selamat mengalami kebangkrutan. Tunggu. Aku jelasin sama kamu. Tuh, dengerin aku. Ranti. Akhirnya, mumpung Kanza udah tidur, aku juga udah selesai ngepakin barang workshopnya Lastri. Ingin aku lanjut nulis aja. Akhirnya aku bisa lanjutin hobi aku waktu sekolah dulu. Untung aja, Lastri baik banget sama aku. Pinjemin laptopnya buat aku. Udah lama aku ingin nulis. Aku ingin mencurahkan semua pengalamanku menjadi seorang istri yang tidak dihargai oleh suami. Mudah-mudahan aja novel aku bisa menginspirasi wanita di luar sana yang bernasib sama denganku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk para tamu yang udah datang hari ini. Saya ingin berterima kasih dan mengucapkan rasa syukur karena atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini saya meluncurkan tulisan saya, novel saya yang berjudul Istri Berasa Simpanan. Saya berharap dengan tulisan saya ini bisa menginspirasi banyak perempuan di luar sana. Untuk hari spesial ini, saya akan memberikan cetakan pertama novel saya kepada para perwakilan tamu yang hadir pada hari ini. Silakan. Duh, saya tuh terinspirasi banget loh sama novel Mbak. Makasih ya. Oh, boleh tanya, ini kan novelnya bestseller banget ya. Ini dapat idenya dari mana sih, Mbak? Tulisan saya ini terinspirasi dari pengalaman hidup saya sendiri. Isinya itu berisikan curahan hati saya. Karena saya pernah sangat bodoh dan melakukan kesalahan fatal, menerima begitu saja orang lain menghina dan merendahkan saya. Tapi saya sadar, semua itu tidak akan terjadi kalau bukan saya juga yang membiarkan orang lain tersebut merendahkan saya. Karena itu, jangan pernah mengizinkan diri kita sendiri untuk direndahkan dan juga dihina oleh orang lain siapapun itu. Oh iya Mbak, ada satu kalimat yang saya senang banget dari novel ini. Itu wanita bisa mengubah tangisan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Memang kalau menurut saya, orang wanita itu harus menjadi wanita yang kuat. Jangan menjadi wanita yang lemah. Kita harus bisa mampu menolong diri kita sendiri. Oh iya, boleh. Terima kasih ya. Sekarang aku udah sukses jadi penulis novel dan hidup bahagia dengan anakku Kanza. Aku nggak perlu lagi mengingat mantan suami. Bukan karena aku dendam padanya. Aku bahkan sudah memaafkan dia. Setiap orang memang layak diberikan kesempatan kedua, tapi tidak untuk kesalahan yang sama. Lebih baik menutup lembaran lama untuk memulai hidup baru. Wahai masa lalu, berhentilah menepuk punggungku, karena aku tidak mau menengok ke belakang untuk selamanya.